kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Maluku bersama saya, Marta Watratan. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Mencegah disalahgunakan, BNN Maluku Utara memusnahkan ratusan gram narkoba. Mengincar sembako murah untuk kebutuhan Natal dan Tahun Baru, warga Maluku Tenggara rela mengantre hingga berdesak-desakan. Komitmen menjaga kelestarian alam, pemerintah Kota Ambon mengembalikan 2 ekor satwa dilindungi kepada BKSDA Maluku. Natal sebentar lagi tiba, namun harga telur di kisar Kabupaten Maluku Barat Daya tidak kunjung turun. Warga pun resah dengan mahalnya harga telur ayam. Jika sebelumnya telur ayam dijual di toko, swalayan, serta pasar di kisar Kabupaten Maluku Barat Daya terendah Rp2.500 per butir, kini dijual Rp3.000 per butir, atau Rp70.000 per rak. Belum diketahui apa penyebab harga telur ayam mahal. Warga meminta agar kenaikan harga telur ayam tak wajar setiap masuk hari besar segera ditelusuri pemerintah daerah agar tidak seenaknya pedagang menaikkan harga tanpa peduli kondisi warga. Sementara pedagang mengatakan terpaksa harus menjual telur ayam mahal karena harga telur dari distributor di Ambon dan Kupang juga mahal. Ibu beli telur ini satu rak berapa? 70. Ini menurut Ibu murah atau mahal? Mahal Bapak ya. Ini harapannya bagaimana Ibu ya? Semoga harga telur turun. Kasih turun, apalagi ini Natal dan Tahun Baru ya. Menjual telur per rak berapa Bu? 70. Kalau per jual encerannya berapa? Kalau encerannya per butir 3.000. 3.000 ya? Iya. Ini harga telur naik ini, kira-kira apa penyebabnya Bu? Mungkin karena Faktor cuaca atau ya? cuaca. Terus sekarang juga kan lagi ada suasana Natal toh. Iya, jadi harga barang pada naik ya. Jika tidak segera diatasi oleh pemerintah daerah, tidak menutup kemungkinan harga akan terus naik mendekati Tahun Baru. Demi Dadiara dan Juhri Samaneri melaporkan dari Maluku Barat Daya. Harga cabai rawit di Kota Ambon naik tidak terkendali menjelang Natal dan Tahun Baru. Pasokan ke pasar kurang ditambah tingginya permintaan penyebab harga cabai rawit mahal. Rata-rata pedagang di Pasar Mardika dan Batu Merah Kota Ambon kini menjual cabai rawit di kisaran Rp90.000 sampai Rp100.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Sementara cabai keriting kini turun dari Rp50.000 per kilogram menjadi Rp45.000 per kilogram. Selain cabai keriting, harga tomat juga turun di kisaran Rp12.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp20.000 per kilogram. Di cabai dengan harga berapa nih? Seberempat 12.000. Oh, 12.000. Bagaimana Kak untuk harganya sendiri? Harga bumbu dapur yang ada di Pasar Mardika. Soalnya lagi mahal Apalagi menjelang Natal nih. harga. Kalau ini jangan dikasih harga sampai banyak begini. Berapa harga untuk cabai keriting? Cabai keriting 45. 45. 45 barang sudah kemarin tuh Dia kalau yang biasa harga berapa? 50. 50. Sekarang 45. Ya, Lagi turun. satu. Kalau yang cabai rawit? Kalau ini 90. Cabai rawit 90.000. Ya. Tomat berapa? Tomat 12.000. Ini 12. Oh, 12.000. Ya. Warga mengaku heran dengan harga cabai rawit di pasar semakin tidak terkendali. Pasalnya, naiknya harga cabai rawit membuat warga resah, apalagi untuk kebutuhan Natal dan Tahun Baru. Muhammad Sarusunet dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon.
Mahalnya harga kebutuhan pokok di pasar menjelang Nataru mengakibatkan warga menyerbu pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Akibatnya saling dorong hingga berdesak-desakan tidak terelakkan. Sebab warga bisa membeli sejumlah kebutuhan pokok dengan harga dibanderol jauh lebih murah dibandingkan di pasar tradisional. Seperti pasar murah yang digelar di alun-alun Taman Kota, Kabupaten Maluku Tenggara. Misalnya beras jenis premium ukuran 5 kg di pasar murah dijual Rp65.000 per karung. Sementara di pasar biasa, swalayan serta toko dijual Rp85.000 per karung. Begitu juga telur ayam dijual di pasar murah Rp45.000 per rak. Sedangkan di pasar tradisional dijual Rp60.000 sampai Rp70.000 per rak. Pasar murah dengan harga di pasar masih lebih murah di sini dibandingkan dengan pasar. Jadi kepada pemerintah daerah sudah membuka pasar murah bagi kami masyarakat sehingga kami dapat berbelanja di sini. Terima kasih. Semoga di tahun-tahun yang akan datang juga akan ada pasar murah sehingga kami bisa berbelanja sesuai dengan kemampuan kami. Jenis-jenis sembako yang kami lakukan di pasar murah ini itu 9 bahan pokok dan melihat kondisi perekonomian masyarakat yang mana membutuhkan kehadiran pemerintah Maluku Tenggara di tengah-tengah mereka. Dan ini adalah salah satu bukti nyata dari pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara bersama Bupati Maluku Tenggara dan Wakil Bupati Maluku Tenggara. Selain bahan pokok, sejumlah bumbu dapur juga menjadi incaran warga karena dijual jauh relatif murah di pasar murah. Diharapkan operasi pasar murah ini membantu warga kurang mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat mahalnya harga kebutuhan pokok di pasar. Kefra dan Juhri Samaneri melaporkan dari Maluku Tenggara. Badan Narkotika Nasional Maluku Utara memusnahkan 8 kg lebih ganja dan ratusan gram sabu-sabu. Barang haram hasil tangkapan sepanjang tahun 2025 ini dibakar habis dalam tong sampah usai melewati uji laboratorium di tempat. Proses pemusnahan barang bukti ini diawali dengan pengujian sampel secara terbuka oleh petugas BNN Maluku Utara untuk memastikan keaslian kandungan narkotika di hadapan para saksi dan undangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh barang bukti yang akan dibakar adalah benar-benar narkotika golongan 1. Pemusnahan barang bukti ini dengan cara dibakar di halaman kantor BNN Maluku Utara pada hari Senin. Total barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 21 paket ganja dengan berat 8,540 gram, serta 1 paket sabu-sabu seberat 100 gram. Sebagian besar barang haram ini merupakan hasil 3 kali pengungkapan pada jasa pengiriman dengan total 12 paket ganja dan 1 paket sabu-sabu. Tadi jumlahnya berapa, Pak? Untuk ganjanya 80 gram sekian, untuk sabunya 100 gram sekian. Itu semua barang tangkapan di tahun 2025 atau dari pengembangan tahun-tahun sebelumnya juga? Merupakan barang pengungkapan di tahun 2025. Kalau untuk penanganan kasus, jumlah kasus di Maluku Utara BNN di tahun 2025 ada berapa kasus? Di tahun 2025 untuk BNP Maluku Utara 10 kasus dengan 7 LKN dengan 9 barang temuan, 3 barang temuan yang kami proses. Selain barang temuan, turut dimusnahkan 9 paket ganja sebesar 230 gram dari 3 laporan kasus narkotika atau LKN.
Seluruh barang bukti telah disisihkan untuk kepentingan penyidikan dan laboratoris sebelum akhirnya seluruh sisa barang haram ini dibakar dalam tong sampah hingga tidak menyisakan residu. Iki dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ternate.